Denyut luka tak akan pernah berhenti lagi. Desah nafas kelelahan masih tersengal-sengal. Darah dan keringat menyatu bukan hanya membasahi tubuh, tapi juga menetes membasahi tanah kering di sekitar Bukit Tengkorak. Dari tengah-tengah kegaduhan, suara-suara kekejaman manusia yang ambisinya telah ditunggangi oleh iblis, terdengar suara yang sangat bening, jauh dari rasa egois dan ambisi. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah perkataan pertama yang boleh terdengar dari salib yang terpancang di Bukit Tengkorak itu. Tidak sedikit pun rasa dendam dan marah. Yang terdengar adalah bahasa kasih yang mengampuni. Justru seperti seorang orang tua yang merasa sedih ketika anak-anaknya membohongi dirinya, merasa sedih ketika anak-anaknya melawan dia. Bukan kerugian soal pembohongan itu yang dipikirkan oleh orang tua, tapi dia lihat masa ke depan ada suatu bahaya yang mengancam perjalanan anaknya. Yesus melihat jauh ke depan, betapa suramnya masa-masa menjelang yang akan mereka lalui karena ketidaktahuannya. Itu sebabnya Yesus mendoakan kepada Bapa agar Bapa mengampuni perbuatan itu, karena sungguh mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Rupanya kejahatan di dunia ini banyak yang terjadi karena ketidaktahuan tujuan hidup. Banyak orang malas bekerja karena mereka tidak mengerti tujuan dan maksud arti sebuah karya. Banyak orang menjadi egois, sombong, tinggi hati karena mereka telah berhasil, karena mereka juga tidak tahu bahwa Tuhan sebenarnya memberkati agar mereka menjadi saluran berkat bagi sesama. Hingga terjadi penindasan setelah menjadi sukses. Banyak orang meninggalkan dan melupakan Tuhan di tengah-tengah keluarga karena mereka juga tidak tahu apa untung dan ruginya bersama atau meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, bila kita paham ternyata kebanyakan masalah yang terjadi adalah karena ketidaktahuan, apa yang harus kita lakukan untuk ketidaktahuan ini? Kalau kita tahu, kalau masalah ini adalah karena ketidaktahuan, tentunya kita akan menjadi seperti Yesus, mengampuni setiap orang. Tetapi kalau hati kita juga masih berat memberikan pengampunan, itu juga suatu pertanda bahwa kita tidak tahu, kalau kita sungguh tidak tahu. Melayani, melayani.
Saudara-saudara, sejenak terjadi keheningan dari salib itu. Yang terdengar justru dua penjahat yang tersalib di sebelah kanan dan di sebelah kiri Tuhan Yesus. Mereka bersahut-sahutan membicarakan, memperdebatkan siapakah Yesus yang ada di antara mereka. Keduanya memperdebatkan sebagaimana mereka paham. Yang sebelah kiri karena ketidaktahuannya tentang siapa Yesus, dia juga akhirnya mengejek. Dia juga akhirnya mencela, bahkan menyindir Yesus. Tetapi yang di sebelah kanan, sekalipun dia adalah seorang penjahat, tapi hatinya masih mau mendengar berita, telinganya masih terbuka. Sekalipun dia ada di dunia kejahatan, tapi hatinya masih dapat digerakkan. Ketika ia bertemu dengan Yesus yang banyak dibicarakan di semua kalangan itu. Dan ketika akhirnya dia menyadari bahwa dia dengan Yesus memiliki perbedaan yang sungguh. Sebagai pengakuannya, kalau dia akan tergantung di kayu salib adalah karena perbuatannya yang jahat. Tapi dari berita yang dia pantau dan dari situasi yang dia lihat, dia sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa Yesus yang ada di sebelahnya adalah seorang utusan Allah dari kerajaan surga. Sehingga dia mengatakan kepadanya, "Ingat aku kalau engkau sudah sampai dalam kerajaanmu." Mendengar permohonan yang tulus itu, yang datang dari tengah-tengah ketidaktahuan, tapi menyimpulkan dengan bahasa yang sangat diharapkan Tuhan Yesus. Lalu Yesus menyambutnya. Dan inilah perkataan yang kedua yang terdengar dari salib itu. "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara-saudara, situasi yang sangat genting menunjukkan kepada kita bahwa penjahat yang di sebelah kanan itu diampuni oleh Yesus, diberi kesempatan untuk ikut dalam kerajaannya, mau memberikan pernyataan bagi kita. Kalau iman itu adalah karena mengakui Yesus Kristus sebagai Allah yang menjadi manusia dan menerima kalau keselamatan itu adalah sebagai anugerah dari Allah yang boleh kita terima, boleh kita akui. Oleh karena itu, penjahat yang di sebelah kanan itu yang percaya kepada Yesus belum sempat melakukan perbuatan yang sesuai dengan imannya, tetapi imannya itu telah menyelamatkan dia. Permohonannya, harapannya agar Yesus mengingat dia tidak sia-sia. Permohonan kita, harapan kita yang sungguh-sungguh juga tidak akan pernah sia-sia, karena doa orang benar akan didengarkan oleh Tuhan. Amin. Ada kota yang indah cerah,
ketika orang banyak itu telah sampai di tingkat kepuasan, puas karena Yesus telah disalibkan, puas karena keinginan mereka telah tercapai, puas karena mereka telah menyelesaikan tugas, puas juga karena amarah mereka telah terlampiaskan. Setelah semuanya mereka tumpahkan, maka tempat Yesus disalibkan itu mulai sepi. Satu persatu orang meninggalkan bukit tengkorak itu. Para pemimpin pun sudah tidak kelihatan lagi. Masyarakat yang ramai itu kembali ke tempat masing-masing. Bukit tengkorak hanya dihuni oleh beberapa orang tentara yang menjaga Tuhan Yesus. Kemudian para murid Yesus dan perempuan-perempuan yang mengikutinya yang menjauh karena tidak mampu melihat derita itu, yang menjauh juga karena keramaian itu, sekarang mereka mulai mendekat, makin dekat ke salib itu. Terlihat dari pandangan yang samar-samar bahwa Yesus memperhatikan mereka. Mata mereka beradu, air mata pun meleleh. Semakin dekat Maria ke salib itu, semakin dekat juga Yohanes ke kaki salib itu. Bisu, tiada terdengar suara di sana. Tiba-tiba Yesus memecahkan keheningan dengan mengatakan, "Ibu, inilah anakmu." Dia tidak bisa menunjuk anak yang dimaksud karena tangannya sudah terpaku. Dia hanya memberikan dengan syarat bahasa, "Inilah anakmu. Kau boleh kecewa denganku, tapi anak ini akan menyertaimu." Dan kepada anak itu, Yohanes, dia juga berkata dengan memecahkan keheningan itu, "Inilah ibumu." Saudara-saudara, Yesus yang tersalib itu, yang sedang masih menderita, namun tidak pernah memikirkan dirinya. Dia selalu memikirkan orang lain. Kejernihan berpikir adalah ketika kita mulai menyisihkan kepentingan kita. Ketika kita mulai memasukkan firman Tuhan berkuasa di hati kita. Ketika kita mulai mempertimbangkan segala hal tanpa kepentingan, maka di sanalah kebeningan hati, di sanalah hikmat itu. Lalu ketika Yesus berbicara, setiap perkataannya menjadi hikmat yang luar biasa karena jauh dari kepentingan. Ada banyak orang menjadi demikian bodoh. Sekalipun gelar kesarjanaannya sudah sangat tinggi, tetapi bahasa dan pendapatnya seperti orang yang tidak bermoral hanya karena kepentingan. Kepentingan itu seringkali membutakan mata hati kita. Kepentingan pribadi membutakan iman kita. Tapi ketika Yesus sebagai anak Allah di atas semuanya, dengan bening, dia melihat, dia mengatakan sesuatu yang luar biasa. Dia juga menyadari kalau ibunya Maria selama ini jauh dari persekutuan mereka. Yang mereka bangun di Galilea, sementara Maria ada di Judea.
Oleh karena itu, di saat-saat yang krisis itu, saat yang terakhir, Yesus menyatukan ibunya dengan persekutuan orang-orang yang dia bina. Jadi bukan sekedar mengangkat Yohanes sebagai anak, tetapi mempersatukan ibunya dan keluarganya di dalam persekutuan orang-orang yang telah dibina di dalam namanya. Kemudian kita lihat bahwa anak-anak Maria, adik-adik Yesus, bersekutu dengan orang-orang yang sudah dibina oleh Yesus. Maka tumbuhlah Judas menjadi seorang pemimpin di Yerusalem. Ketika mereka dipersekutukan kepada orang-orang yang telah dikuduskan, maka jadilah kekudusan, menguduskan orang-orang yang mau dikuduskan serta menguduskan dunia ini. Amin. Saudara-saudara, perkataan Yesus yang ketiga tentang ibunya dengan perkataan yang keempat ketika dia mengatakan Eli, Eli, lama sabachthani, memiliki tenggang waktu yang sangat panjang. Karena perkataan itu terakhir, yang ketiga terakhir diucapkan sekitar jam 12. Maka mulai dari jam 12 ketika alam mulai gelap dan menutupi bukit tengkorak itu di tengah-tengah kesunyian, dari jam 12 hingga jam 3 kegelapan bertambah pekat dan menjelang jam 3 baru Yesus kembali membuka keheningan itu. Merebak menembus keheningan, lalu Yesus mengucapkan perkataan yang keempat, Eli, Eli, lama sabachthani. Alkitab menjelaskan kalau artinya adalah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada banyak pendapat mengenai perkataan itu. Para penjaga yang ada di sekitar itu mengatakan kalau Yesus sedang memanggil Elia. Karena mereka selalu teringat dengan roh yang ada di dalam Yesus, seperti roh Elia yang kembali muncul. Bahkan mereka kadang-kadang mengira kalau itu adalah roh Yohanes Pembaptis. Ada banyak pemikiran tentang itu. Tetapi sesungguhnya dia bukan memanggil Elia. Dan sesungguhnya juga dia
bukan memanggil Yohanes. Kalau Yesus berseru karena ada sesuatu yang terjadi di dalam dirinya yang tidak banyak diketahui orang. Bahkan hingga saat ini masih banyak juga orang yang belum memahaminya. Suara itu boleh Yesus perdengarkan. Suara itu boleh orang tiru, tapi makna yang ada di baliknya masih jauh dari pemahaman banyak orang. Suara itu Yesus perkenalkan atau keluar dari dirinya karena Yesus telah mengambil satu keputusan untuk menanggung dosa manusia melalui kematian. Ia telah sepakat dengan Bapa kalau jalur kematian harus ditempuh guna menyelamatkan manusia. Oleh karena Yesus adalah pribadi yang ilahi, yang di dalamnya Roh Allah, sebagaimana kita pahami ketika kelahirannya malaikat itu mengatakan kepada Maria, Roh Allah ada padamu. Maka benih kelahiran Yesus bukan karena perkawinan seorang pria dengan wanita, tapi ketika Roh Allah dibuahi oleh Maria, maka terjadilah janin yang kemudian menjadi anak dan disebut Yesus, yang 100% manusia, tapi 100% adalah ilahi. Sekarang Yesus yang adalah ilahi itu, yang sekaligus sebagai manusia, akan menempuh kematian, maka dia juga harus sadar dan rela akan ditinggalkan oleh Roh Allah yang ada di dalam dirinya guna menempuh kematian itu. Perpisahan itulah yang menjadi berat bagi Yesus. Lalu dia katakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yesus keberatan dengan perpisahan itu karena dia telah menyatu dengan Roh Bapa di dalam dirinya. Bukan penderitaan itu yang dia sesali, tapi perpisahan roh yang ada di dalam dirinya karena dia harus menempuh kematian. Saudara-saudara, Roh Allah juga telah diberikan kepada kita ketika kita percaya kepadanya. Kepercayaan akan Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia, yang dibaptiskan oleh Yohanes sehingga dosa kita ditimpakan kepadanya, mengakui kalau dia kemudian membawa dosa ini sampai ke Golgota, lalu diselesaikan dengan tuntas, dan oleh kebangkitannya maka dosa itu dihapuskannya, dibayarnya oleh kematiannya. Kalau kau percaya, Roh Allah pasti ada di dalam dirimu. Karena Roh Allah harus meninggalkan dia karena kematian itu, dia sangat berat melepaskannya. Ada banyak orang tidak peduli masalah Roh Allah. Kita hanya sering peduli dengan kepentingan kita. Kita hanya terlalu sering peduli dengan kebutuhan kita, harga diri kita. Tapi kita jarang peduli apakah Roh Allah masih hidup di dalam diri kita. Apakah kita tidak mendukakan Roh Allah setiap waktu? Sebagaimana Paulus menjerit, mengatakan, jangan dukakan Roh Kudus yang ada di dalam hatimu. Saudara-saudara, ketika Yesus mengatakan Eloi, Eloi, lama sabachthani, seharusnya kitalah yang harus menyerukan ini. Karena betapa Roh Allah tidak bekerja di dalam hati kita karena kita mengecilkan, mengkerdilkan, tidak memberi kesempatan. Biarlah melalui ibadah ini
kita kembali memberikan ruang, kita kembali memberikan kesempatan, kita kembali percaya kepada Yesus Kristus agar Roh Allah ada di dalam diri kita. Amin. Saudara-saudara, sebagai seorang hamba, Yesus senantiasa sadar dan melangkah di dalam firman Tuhan. Dia hidup di dalam firman Tuhan karena dia bukan hanya mau memperkatakan firman Tuhan, tetapi bagaimana dia hidup di dalam firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan juga hidup di dalam dia. Maka jejak-jejak yang dia lalui adalah langkah-langkah di dalam firman Tuhan. Sebagai seorang hamba, dia tahu juga bahwa apa yang akan terjadi ke depan. Bahkan mengenai dia juga sudah dinubuatkan. Maka sekalipun Yesus ada di kayu salib, dia menunjukkan kalau semuanya itu sudah dinubuatkan jauh sebelumnya sebagai keberadaan seorang hamba. Sebagaimana tertulis di Mazmur 69 ayat yang ke-21. Di sana dikatakan, bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Ribuan tahun sebelum kedatangannya, semua detail kehidupan Tuhan Yesus telah dinubuatkan untuk menyatakan bahwa dia datang bukan secara kebetulan, tapi dalam sebuah perencanaan yang sangat detail. Oleh karena itulah ketika dia menyatakan kalau dia haus, maka para tentara itu memberikan anggur asam kepadanya. Saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa ada dua jenis anggur yang disodorkan kepada Tuhan Yesus. Menurut Markus 15 ayat yang ke-23, kepada Yesus diberikan anggur bercampur mur. Dan menurut Matius 27 ayat yang ke-34, kepada Yesus juga disodorkan anggur bercampur empedu. Kedua anggur ini sengaja dicampur dengan mur, dicampur dengan empedu yang sudah difermentasi sehingga memiliki alkohol yang tinggi. Dan ketika ini diminumkan atau sengaja diminum, maka akan mengakibatkan seseorang kehilangan akal sehat atau mabuk. Sehingga mereka ketika disalibkan akan mampu mengurangi rasa sakit. Karena alkohol tadi akan mengubah perasaan dan mengubah jaringan yang ada di dalam tubuhnya. Tetapi Yesus sadar betul, jalan salib yang ditempuhnya bukan satu nasib. Jalan salib yang ditempuhnya adalah merupakan satu pilihan menyelamatkan manusia. Jalan salib yang ditempuhnya itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Yesus. Sehingga dia tidak mau menjalani dengan pikiran yang kosong. Dia tidak mau menjalaninya dengan pikiran yang sudah dimanipulasi oleh minuman. Tidak seperti kita, kalau sedikit mengalami masalah, kita selalu langsung mencari hiburan. Bahkan kalau masalah timbul, seringkali kita mengatakan kalau kita kurang hiburan. Yesus mengingatkan kita, kalau kita harus kembali kepada Bapa. Dia tidak mau meminum anggur itu, karena segala sesuatu harus dilaluinya dengan kesadaran penuh. Karena penderitaan itu akan dilalui
sedemikian rupa. Karena penderitaan yang kita lalui adalah sesuatu yang paling indah kalau kita dapat menyelesaikannya. Cerita yang paling indah adalah ketika kita dengan tulus menceritakan kepahitan yang kita lalui. Coba dengar, banyak orang memanipulasi sejarah hidupnya dengan menghayal menceritakan kalau dia melalui jalan-jalan yang sangat sulit, hanya untuk menggambarkan kalau dia adalah seorang yang hebat. Tapi Yesus tidak mau berilusi. Yesus mau dengan kesadaran, karena dia tahu kenangan yang paling indah adalah ketika kita dengan tulus, dengan sadar, dengan hikmat melalui sebuah penderitaan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus akhirnya mau menerima anggur yang disodorkan, tapi bukan anggur yang bercampur mur yang berbau alkohol, bukan anggur yang bercampur empedu yang sudah difermentasi. Dia hanya menerima anggur asam, bagaikan air anggur yang menjadi jus seperti sekarang ini. Sebagaimana para tentara boleh meminumnya, sebagaimana para petani boleh meminumnya dan memakannya melalui anggur secara langsung. Dengan mengecap sedikit dari anggur yang asam itu, maka dia memiliki kekuatan, tenaga yang baru untuk mengucapkan kata-kata yang berikutnya. Saudara-saudara, kalau Yesus boleh memilih minuman apa yang akan dia minum, sebagai anak-anak Allah juga, kita harus memastikan makanan apa yang layak untuk kita. Janganlah sekali-kali berpikir lagi, hanya makanan yang enak, tapi bukan makanan yang sehat. Hanya minuman yang enak, tapi bukan minuman yang sehat. Kita harus dapat memilih, karena dengan sadar kita menentukan perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Hidup ini bukan nasib, tapi hidup ini adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Aku haus, Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kita. Jangan sembarang makan minum yang menyesatkan kesehatanmu, menyesatkan pikiranmu, tapi tetap tenang dalam kuasa Tuhan. Amin. Sungaimu jiwaku rindu.
Saudara, setelah mengecap air asam itu, anggur asam itu, membasahi mulutnya yang sudah keluh, lalu dia mengucapkan kata yang keenam ini, sudah selesai. Ada banyak orang mengartikan kata-kata ini Tuhan Yesus ucapkan kalau semua pekerjaannya telah dituntaskan dengan sempurna, penderitaannya sudah dituntaskan. Memang penyiksaan baik secara fisik sudah berhenti maupun secara psikis, antara lain dengan hinaan, ejekan, dan lain sebagainya, ancaman, semua telah berakhir dan sudah selesai. Tetapi bukan itu yang Yesus maksudkan. Dari bahasa Yunani, kata sudah selesai ini dituliskan dengan kata tetelestai. Tetelestai ini adalah merupakan satu ungkapan yang mengatakan sudah dibayar lunas. Ibarat seseorang membeli sesuatu, dan ketika dia membayar dengan harga yang sudah ditentukan, maka akan diberikan tetelestai, surat atau kwitansi pembayaran lunas. Oleh karena itu kata tetelestai, sudah selesai, bukan hanya pekerjaannya yang selesai, tetapi dampak dari pekerjaannya itu telah membawa keselamatan, bahwa dosa manusia sudah tetelestai. Saudara, kata tetelestai ini juga adalah merupakan satu kata atau surat yang diharapkan oleh para budak. Karena kalau para budak telah ditebus, maka akan diberikan kepadanya surat. Sebuah surat kalau dia sudah bebas, tetelestai, dia sudah dibayar, dia sudah dilunasi, dia tidak mengabdi lagi kepada sang tuan, tapi dia akan mengabdi kepada orang yang membelinya. Saudara-saudara, kata tetelestai yang Yesus maksudkan dengan penumpahan darahnya, sebagaimana dikatakan dalam Yesaya 53 ayat yang kelima, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Sebagaimana kita menggambarkan di 2 malam terakhir tentang perjamuan kudus, bahwa darah anak domba itu melepaskan bangsa Israel dari kematian anak sulung. Bahwa anggur itu telah dipersekutukan di dalam Yesus Kristus ketika Yesus mengatakan, inilah darahku. Maka oleh darah yang tercurah itu, oleh pengorbanan itu, telah membayar lunas semua dosa orang yang percaya kepadanya. Tetelestai, sudah selesai. Kalau kita mengakui kalau dosa kita sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus, maka kita akan menerima keselamatan itu sebagai anugerah, bukan karena perbuatan kita, juga bukan sebagai upah atas apa yang telah kita lakukan. Kalau kita bandingkan dari Efesus 2 ayat 8 sampai ayat 9. Tetapi orang-orang yang sudah ditetelestai, yang sudah ditebus, yang sudah dibayar, dia akan menjadi orang yang berkarya di dalam Tuhan. Itu yang disebutkannya buah-buah roh. Orang percaya selalu menekankan tentang buah-buah roh, bukan bahasa roh. Karena bahasa roh akan berakhir, tapi buah roh akan ada sepanjang zaman untuk membuktikan iman kita yang hidup di dalam Dia. Kalau kita telah dibayar lunas, tetelestai. Amin. Kata terakhir dari Yesus yang tidak kalah menarik kalau kita mau cermati.
Dia katakan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya, artinya dia mati. Saudara-saudara, di sini kita melihat kata Yesus menyerahkan nyawanya, menitipkan nyawanya kepada Bapa. Dia menyerahkan nyawanya baru dia mati. Ada banyak orang yang mati dalam kehidupan kita. Mereka mati katanya dicabut nyawanya. Maka sampai ada kepercayaan orang lain, ada malaikat pencabut nyawa. Kita juga tidak jarang melihat begitu banyak orang yang berjuang mempertahankan nyawanya, tapi seperti ada kuasa yang mencabutnya, dipaksa dari hidupnya. Sering melihat orang yang sakit tiba-tiba mau mati, dia memaksakan hidupnya untuk terus hidup, lalu dia menarik napas dengan dalam-dalam, tapi juga dia bertarung dengan maut yang akan menghilangkan nyawanya. Maka nyawa itu seperti dicabut tanpa rela. Itu sebabnya banyak orang takut mati. Tetapi Yesus di sini berbeda. Dengan tenang dia katakan, "Aku menyerahkan nyawaku ke dalam tangan-Mu." Nyawanya itu sebagai satu titipan. Kalau manusia yang biasa seperti kita mati dengan nyawa tercabut, mati dengan nyawa diambil, dengan tidak rela. Tapi Yesus dengan sangat rela, dengan sadar mengatakan, "Aku menyerahkan nyawaku." Kenapa? Yesus berbeda. Di sini juga menunjukkan kepada kita tentang keilahian dari Yesus itu. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Sehingga sebagai Allah, dia mau memberikan dirinya kepada kematian, karena dia juga tahu dia mengambil hidupnya dari kematian itu. Dia berkuasa soal kematian, dia berkuasa soal kebangkitan. Dia tahu bahwa jalan kematian itu menyelamatkan manusia. Maka dia mau memberikan dirinya untuk mati. Tapi dia tahu kalau dia akan mengambilnya kembali. Itu yang tertulis di Yohanes 10 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, "Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali." Maka kalau Yesus mati di kayu salib bukan karena kekuatan tentara, bukan karena luka-luka itu, bukan karena penderitaan itu. Kalau karena penderitaan itu, Yesus belum mati pada waktu itu, karena dua penjahat yang di sebelah kiri dan kanannya masih hidup, sampai kakinya, pahanya dihancurkan supaya mati. Tapi Yesus sekehendak hatinya jam 3 itu menitipkan nyawanya dengan mengatakan, "Aku menyerahkan nyawaku ke dalam tangan-Mu." Dia adalah penguasa hidup. Tapi dia juga penguasa kematian. Menunjukkan kalau dia adalah Allah yang sebenarnya. Oleh karena itu saudara-saudara, dengan sadar dia tempuh semua perjalanan itu dengan perhitungan yang pasti, tapi lebih dari situ dengan keyakinan karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia mau melakukan itu hanya untuk keselamatan kita. Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, dengan tulus Yesus menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh Sang Bapa kepadanya. Karena dengan demikianlah dia memuliakan Bapa.
Suara terakhir, sebagai pelaksana tugas, Yesus berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Setelah mengatakan demikian, kepalanya terkulai menunjukkan bahwa ia telah meninggal. Marilah kita sama-sama bangkit berdiri, berdoa dalam hati masing-masing sepanjang lonceng kita dengar dan musik hening cipta.